Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Inna dalaila rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyatihi fil uluhiyyati katsiratun la tuhsa. Sesungguhnya tanda-tanda rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan keesaannya dalam uluhiyahnya sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya. Langit dengan gugusan-gugusan bintangnya, bumi dengan segala lembah-lembahnya, lautan dengan gelombang-gelombang ombaknya, kulluha tadullu ala qudratillahi wa jabarutihi wa mulkihi wa quwwatihi. Semuanya menjadi bukti nyata akan kekuasaan, keperkasaan, kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala serta kekuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Fahuwa subhanah alladzi yumsikus samaa'a an taqa' wa sawwaha fawqana wa rafa'. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyusunnya di atas kita dan meninggikannya dengan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biiznih. Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membentangkan bumi, menjadikannya kokoh dengan adanya gunung-gunung. Tidak ada satupun yang mampu menjaga keberlangsungan langit dan bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan sungguh jika keduanya lenyap tidak ada seorang pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menahannya. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa agungnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada setiap ciptaannya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Dia Allah subhanahu wa ta'ala lah yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan. Allah katakan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di seluruh penjuru langit dan bumi dan pada diri-diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur makhluknya
adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang mengubah keadaan alam yang biasa mereka saksikan agar manusia sadar dan mengambil pelajaran serta kembali kepada Rabb mereka. Terlebih lagi ketika keadaan manusia berubah dari ketaatan menuju kemaksiatan, Allah katakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa," dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu melainkan sebagai peringatan yang menakutkan. Qala al-Imam Qatadah rahimahullahu taala, "Innallaha yukhawwifun nasa bima syaa min ayatihi la'allahum ya'tibun aw yadhakkaruna aw yarji'un." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan apa saja yang Dia kehendaki dari tanda-tanda kekuasaannya. Mudah-mudahan mereka mau memperbaiki diri, mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita saksikan menimpa kita maupun menimpa saudara-saudara kita di luar sana. Angin kencang yang begitu dahsyat, hujan deras yang melimpah, banjir yang meluap, guncangan bumi dan getarannya, serta berbagai kejadian-kejadian lainnya. Qala Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, fa inna hadzal rajfa syai'un yu'atibullahu bil ibad. Sesungguhnya guncangan-guncangan yang seperti ini adalah sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menegur hamba-hambanya. Maka seorang mukmin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya merasa takut apabila kejadian-kejadian itu merupakan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa mengambil pelajaran, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki dirinya. Demikianlah keadaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika muncul tanda-tanda yang seperti itu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila angin kencang berhembus maka tampak perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni karena beliau khawatir, karena beliau takut dalam hembusan angin itu terdapat hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap seorang mukmin yang seharusnya terhadap tanda-tanda peringatan tersebut. Ia merasa takut jika apa yang menimpanya itu serupa dengan apa yang telah menimpa umat-umat sebelumnya, karena mereka umat-umat sebelumnya dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin kencang, gempa bumi dan berbagai macam bencana lainnya. Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Qur'an, fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing dari mereka kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang kami kirimkan angin yang kencang, ada yang disambar oleh suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi dan ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan sekali-kali Allah tidaklah mendolimi mereka, akan tetapi merekalah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wajib bagi kita ketika terjadi gempa bumi atau berbagai fenomena besar alam lainnya untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, bersedekah dan mengerjakan berbagai macam amal saleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa kerusakan, merebaknya maksiat dan berbagai kemungkaran merupakan sebab berubahnya keadaan di daratan maupun di lautan serta munculnya berbagai macam musibah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat apa yang mereka perbuat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, fa subhana man an'ama bi balaihi wa tafaddala bi 'uqubatihi wa illa falau adzaqahum jami'a ma kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat melalui musibah dan berbuat baik melalui hukumannya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh apa yang telah mereka lakukan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, niscaya tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi ini. Fattaqullah ya ibadallah wa'tabiru bimithli ma nasma'u min hadhihi zalazil wal ayat wal natub ila rabbil ardi was samawat wal natadhakkar qawlahu ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inna hadhihi az-zalazil la tudzakkiruna bi yaumil qiyamah wa qurbihi, fa kathratu hadhihi az-zalazil akhbara sallallahu alaihi wasallam annaha min ashratis sa'ah. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري ومسلم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya berbagai macam musibah yang menimpa kita ataupun saudara-saudara kita mengingatkan kita akan hari kiamat dan betapa dekatnya ia. Banyaknya bencana alam yang terjadi, baik angin kencang, gempa, tanah longsor, banjir ataupun bencana-bencana lainnya, itu merupakan tanda-tanda besar yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilm, sampai ilmu itu diangkat, kemudian gempa bumi bertebaran, waktu terasa semakin singkat, fitnah-fitnah bermunculan, dan pembunuhan merajalela hingga harta melimpah ruah di tengah-tengah kalian. Maka barang siapa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang benar-benar meyakini dekatnya hari kiamat dan memahami dahsyatnya peristiwa yang akan terjadi pada hari itu, maka ia pasti akan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Ia akan bersegera memperbanyak amal saleh, mendahulukan ketaatan, dan sungguh-sungguh di dalam menjauhi kemaksiatan serta segala bentuk dosa. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah perkara yang sangat-sangat mengerikan dan peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Allah gambarkan keadaan hari kiamat dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu kalian melihatnya, setiap perempuan yang menyusui akan lalai, akan lupa dari anak yang sedang disusuinya. Setiap perempuan yang sedang hamil akan menggugurkan kandungannya, dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan seperti mabuk. Wa mahum bisukara, padahal mereka sama sekali tidak mabuk, akan tetapi azab Allah lah yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin benar-benar dipenuhi rasa sedih dan pilu atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan berbagai wilayah Sumatera. Bencana berupa banjir besar yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi mereka adalah ujian yang berat, peringatan yang menggugah, dan cobaan yang menguji keteguhan iman.
maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk mendoakan mereka, membantu mereka dengan apa yang kita mampu, dan merasakan duka yang mereka rasakan. Karena kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Bila satu anggota merasa sakit, maka seluruh bagian tubuhnya turut merasakan sakitnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kami mengingatkan di sini bahwa siapa saja seorang muslim yang wafat karena bangunan runtuh yang menimpanya, maka ia akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang muslim yang wafat karena tenggelam, maka dia juga akan mendapatkan pahala syahid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsah, al-mat'un wal mabtun wal gharik wa sahibul hadm wasyahidu fi sabilillah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya para syuhada itu ada 5. Orang yang mati atau orang yang wafat karena wabah, orang yang wafat karena penyakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan, dan orang yang terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga hadis ini dapat menjadi pelipur lara dan penghibur bagi siapa-siapa saja di antara kita yang memiliki saudara, memiliki keluarga ataupun teman yang sedang tertimpa musibah di sana. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, dan kabar gembira dari Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah penenang bagi hati-hati yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'aluka Allahumma ya Rabbana an tunazzila nasraka wa aunaka ala ikhwaninal muslimin alladzina asabathumul faydanat. Allahumma qawwi imanahum washrah sudurahum wa thabbit qulubahum waj'al hadhihi al-mihnata sababan liruju'ihim ilaika ruju'an sadiqan wa taubatan nasuha. Waj'al hadhihi al-musibata lahum wa lana tadhkiran wa ibrah tuqidhu biha qulubana wa tarudduna biha ilaika raddan jamilan wa taj'aluna min ibadika alladhina yatta'iduna fayarji'un wa yatadhakkaruna fayantafi'un innaka antas sami'u lidu'aina al-qaribu min ibadika al-mujibu liman da'aka bid-dhara'ati wal iftiqar. Allahumma ij'al ma nazala bi ikhwanina 'idhatan lana wa maw'idhatan tudhakkiruna bi dha'fina wa faqrina ilaik wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana rzuqna quluban munibatan wa alsinatan dzakiratan wa a'malan salihatan mutaqabbalatan. Allahumma akhtim lana wa lahum bil khair wadfa' anna wa anhumul bala'a wal mihan wahfadhna bihifdzika alladzi la yanam innaka anta waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.